Halo, saya Olivia Resma Putri dengan NIM 81114222343. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Imam Gustomi, SHMH. Tenaga kerja borongan. Tenaga kerja borongan adalah pekerjaan yang dipekerjakan oleh pemberi kerja, baik perusahaan atau individu, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan hasil atau volume kerja tertentu. Hubungan kerja ini diatur dalam pasal 64-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksana seperti PP Nomor 35 Tahun 2021. Tenaga kerja borongan bekerja dengan sistem pembayaran berdasarkan hasil pekerjaan, bukan berdasarkan waktu kerja seperti tenaga kerja tetap atau harian. Sistem ini biasanya diterapkan pada sektor konstruksi, manufaktur, dan pertanian, di mana pekerjaan memiliki target yang jelas. Contohnya dalam proyek pembangunan rumah, pekerja borongan dibayar berdasarkan jumlah rumah yang selesai dibangun. Ciri-ciri tenaga kerja borongan. 1. Pekerja borongan menerima upah setelah pekerjaan selesai sesuai dengan perjanjian awal, baik berdasarkan unit, volume, atau target tertentu. 2. Hubungan kerja yang bersifat sementara hanya selama proyek berlangsung. Setelah pekerjaan selesai, hubungan kerja biasanya berakhir. 3. Pekerjaan borongan tidak terikat dengan jam kerja tertentu, melainkan dengan hasil pekerjaan. 4. Perjanjian kerja bisa dilakukan secara tertulis atau lisan, tetapi disarankan dibuat tertulis agar lebih jelas dan mengurangi resiko sengketa di kemudian hari. Hak-hak tenaga kerja borongan. 1. Tenaga kerja borongan harus mendapatkan upah yang layak dan memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di daerah tersebut dengan dihitung secara proporsional berdasarkan volume pekerjaan. 2. Pemberi kerja wajib menyediakan perlengkapan kerja yang aman untuk melindungi tenaga kerja borongan dari resiko kecelakaan. Hak-hak tenaga kerja borongan yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja borongan berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan jika dipekerjakan oleh perusahaan yang memiliki kewajiban tersebut. 4. Jika terjadi pelanggaran seperti pembayaran upah yang tidak sesuai perjanjian atau kecelakaan kerja, tenaga kerja borongan dapat mengajukan pengaduan melalui Dinas Tenaga Kerja. Pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap tenaga kerja borongan dapat dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contoh pelanggarannya adalah tidak membayar upah sesuai kesepakatan, tidak menyediakan perlindungan keselamatan kerja, tidak melaporkan penggunaan tenaga kerja borongan sesuai aturannya. Perbedaan tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak adalah tenaga kerja borongan tidak terikat hubungan kerja jangka panjang dengan perusahaannya, fokusnya pada penyelesaian tugas atau proyek tertentu. Sedangkan tenaga kerja kontrak terikat perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang diatur oleh undang-undang dengan jangka waktu jelas, misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Perbedaan yang selanjutnya adalah tenaga kerja borongan memiliki waktu kerja yang fleksibel disesuaikan dengan beban kerja, biasanya selesai saat tugas yang disepakati selesai. Selanjutnya, tenaga kerja kontrak memiliki waktu kerja yang mengikuti jadwal kerja perusahaan, umumnya 8 jam per harinya. Sistem pengupahan dalam tenaga kerja borongan berdasarkan hasil kerja, bukan waktu kerja, misalnya persatuan proyek atau unit pekerjaan. Sedangkan dalam tenaga kerja kontrak, sistem pengupahannya dibayar berdasarkan waktu kerja per bulan sesuai dengan upah minimum atau kesepakatan di dalam kontrak.
Tenaga kerja borongan diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 64-66, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur tentang ketentuan alih-daya serta perjanjian kerja yang wajib disepakati antara pemberi dan tenaga borongan. Tenaga kerja borongan banyak ditemukan di sektor konstruksi seperti pembangunan gedung dan jalan. Sementara itu, di sektor jasa, pekerjaan seperti pembersih gedung dan perawat fasilitas umum sering dilakukan dengan sistem borongan. Demikian penjelasan dari saya. Thank you for watching.